Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sektor perbankan untuk second dan third liner atau bank-bank mini yang seperti kita tahu tanggal 9 November 2021 kebanyakan mengalami koreksi dan bahkan ada banyak yang auto reject bawah seperti itu. Sebelum kita masuk ke analisanya, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman juga yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Oke, kita masuk ke analisanya. Karena kita banyak akan membahas beberapa saham di sektor perbankan second dan third liner, jadi mungkin pembahasannya akan secara singkat dan nanti mungkin akan saya bantu lihatkan untuk broker summary-nya seperti itu. Saham yang pertama adalah Bank Bukopin atau BBKP. Seperti yang kita tahu tanggal 9 November 2021 mengalami koreksi yang auto reject bawah sebesar 6,79% ke level 412. Untuk garis EMA di 150 maupun EMA 50-nya berada di sekitar 440 hingga 448. Seperti itu. Untuk garis MACD-nya masih sideways karena secara minornya minor trennya masih sideways seperti itu. Untuk saham BBKP sendiri mungkin buat teman-teman bisa spekulasi buy kalau memang mau, itu di sekitar 396 atau di sekitar 400. Itu merupakan support kuat untuk saham BBKP. Karena seperti yang kita tahu saham BBKP beberapa kali sempat menyentuh angka di 400-an, support 400-an bisa kembali rebound. Seperti itu. Ini di sini, ini di sini, seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan untuk retest di supportnya di sekitar 400 sampai dengan 396. Seperti itu. Saham yang kedua adalah saham Dinar atau Bank UK. Untuk saham Dinar sendiri terkoreksi cukup dalam sebesar 6,37% ke level 294. Untuk tanggal 8 November sempat mengalami kenaikan auto reject atas ya sebesar 24,60% ke level 314. Jadi kalau bisa dikatakan koreksinya cukup koreksi wajar karena pada waktu pembukaan di awal sempat naik kemudian terkoreksi ARB. Jadi kalau untuk garis EMA 150 maupun EMA 50-nya masih sideways. Untuk MACD-nya mengarah ke atas, volume juga cukup oke, menandakan bahwa transaksinya lumayan. Sehingga buat teman-teman yang mau spekulasi buy, menurut saya untuk saham Dinar mungkin sekali lagi ARB atau mungkin di sekitar, buat teman-teman yang mungkin mau beli mungkin bisa tunggu di sekitar 240 sampai 250-an. Mungkin kalau sekali gap down, mungkin pembukaan besok tanggal 10 mungkin akan gap down kemudian auto reject bawah. Jadi mungkin buat teman-teman bisa tunggu di sekitar 250-240-an, bisa spekulasi buy. Seperti itu untuk saham Dinar. Saham selanjutnya ada BGTG atau Bank Ganesha. Untuk Bank Ganesha sendiri tanggal 9 November 2021 mengalami koreksi sebesar 6,78% ke level 220. Oke, garis EMA 50 maupun 150-nya masih secara minor masih sideways ya, datar. Untuk garis EMA CD-nya mengarah ke atas, volume oke ya, volumenya masih oke di atas rata-rata. Oke, kalau untuk BGTG mungkin teman-teman bisa tunggu di sekitar
200 under 200, atau kalau dapat mungkin di sekitar 190-an. Kalau bisa dapat cukup oke, di sekitar supportnya di 190 sampai dengan 184. Jadi mungkin buat teman-teman bisa entry di bawah seperti itu. Oke, selanjutnya BGDG ada Bank Victoria Internasional tanggal 9 November 2021 juga mengalami koreksi cukup dalam sebesar 6,59% ke level 170. Seperti yang kita tahu, tanggal 8-nya sempat naik tinggi ke level 182 atau naik 25,52%. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa ini koreksi-koreksi wajar. Oke, garis MACD-nya mengarah ke atas, garis MACD mengarah ke atas, garis EMA 50 maupun 150-nya mulai mengarah ke atas. Jadi masih ada kecenderungan kalau bisa entry di sekitar 150 ke bawah. Jadi mungkin bisa sekali ARB lagi, baru mungkin bisa pantau lah. Jadi masih bisa di watchlist. Kalau misalnya ARB mungkin hari tanggal 11-nya mungkin bisa entry. Seperti itu untuk lebih amannya. Selanjutnya ada BCIC atau Bank Citras Indonesia. Ini tanggal 9 November 2021 sempat mengalami koreksi juga sebesar 6,99% atau hampir 7% ke level 266 seperti itu. Untuk BCIC volumenya kecil ya, volumenya kecil. Jadi mungkin buat teman-teman kalau mau spekulasi buy di sekitar level 200-an itu ya di level 200-an masih mungkin dapat seperti itu untuk saham Citras. Jadi mungkin sekali lagi ARB mungkin bisa baru masuk watchlist ya. Seperti itu. Selanjutnya ada BABP. Untuk BABP sendiri tanggal 9 November 2021 sempat mengalami koreksi sebesar 6,5% ke level 230. Untuk BABP sendiri secara tren kurang bagus ya, masih downtrend. Kemudian ada support di sekitar 226 sampai 230 seperti itu. Kalau ARB seperti ini jadi kemungkinan akan gap down di bawah under 226 ya, di bawah support. Jadi buat teman-teman sebaiknya wait and see dulu aja, karena cenderungnya kalau misalnya gap down di break supportnya di sekitar 226 atau bahkan di sekitar hampir 200-an, mungkin buat teman-teman bisa spekulasi buy. Mungkin kalau misalnya dikasih ya itu di 150 sampai dengan 160-an itu mungkin bisa entry di level-level tersebut kalau dikasih. Tapi kalau seandainya misalnya BABP ini dibuka ARB kemudian ada perlawanan, mungkin enggak jadi ARB atau tidak ARB, mungkin bisa spekulasi buy di sekitar angka 200-an, support psikologisnya di 200-an itu masih mungkin bisa. Tetapi perlu dicermati bahwa saham BABP ini trennya masih downtrend, jadi kalau mau ambil posisi harus fast trade ya, maksudnya cepat. Karena kalau dibawa turun akan lebih susah, atau kalau mau stop loss ketat seperti itu. Oke, kita coba lihat untuk broker summary-nya.
Bukopin BBKP. Untuk tanggalnya kita tanggal 8 dan 9 value-nya net. Kita coba lihat. Untuk BBKP sendiri masih distribusi ya. Masih distribusi. Yang jual ada CD, SA, MG, AZ, PD. Yang nampung ada YP, CC, NI, YU, SKI. Rata-ratanya di 427 sampai dengan 430-an. Seperti itu untuk BBKP masih distribusi. Selanjutnya kita cek dinar. Untuk dinar sendiri ada akumulasi, sedikit akumulasi untuk dari tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Kalau kita lihat tanggal 9-nya distribusi masif ya. Distribusi masif. Seperti itu. BBKP tadi tanggal 9-nya coba cek. Ya, distribusi. Jadi tanggal 8, tanggal 9 distribusi. Selanjutnya kita ada Victoria. Untuk tanggal 9-nya distribusi juga. Tanggal 8 dan 9 kita coba lihat distribusi. BGTG Terbang Ganesha kita coba tanggal 8 dan 9 masih ada sedikit akumulasi ya. Untuk tanggal 9-nya distribusi seperti itu. Untuk BJJ BCIC sedikit distribusi tanggal 9-nya. Kalau kita lihat dari tanggal 8 dan 9 cukup netral ya, ada sedikit akumulasi seperti itu. Saham terakhir ada BABP distribusi tanggal 8 dan 9-nya distribusi. Untuk tanggal 9-nya kita coba cek distribusi masif seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengalami koreksi atau bahkan ARB sekali lagi. Buat teman-teman bisa, kalau memang mau, bisa spekulasi buy di area support yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Sekian analisa saham-saham second dan third liner. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya.